Melanjutkan video kemarin. Hantu tua Zaising berdiri tegak di udara. Matanya menatap tajam ke arah paviliun bintang jatuh yang bersinar redup di kejauhan. Di sisinya, Black White Tianzun berdiri dengan ekspresi dingin, sementara 3 elit Yanzun berdiri di belakang mereka. Jumlah pasukan yang mereka bawa menunjukkan betapa seriusnya Hall of Soul dalam menghadapi situasi ini. Feng Zunzi menarik napas panjang, wajahnya dipenuhi kecemasan. Seorang tetua dari paviliun bintang jatuh menatapnya dengan rasa takut yang sulit disembunyikan. Mereka tidak hanya datang untuk menangkap seseorang, ujar tetua itu dengan suara gemetar. Mereka ingin menghancurkan kita. Feng Zunzi menatap para murid yang telah berkumpul di halaman paviliun. Wajah mereka menampilkan campuran rasa takut dan tekad. Baginya, paviliun bintang jatuh adalah rumah dan akar mereka. Mundur bukanlah pilihan. Kita tidak punya pilihan selain bertarung, seru Feng Zunzi, suaranya penuh tekad. Para tetua saling pandang, lalu mengangguk dengan mantap. Mereka semua tahu bahwa pertempuran ini berisiko besar, namun mereka telah bertekad untuk melindungi paviliun mereka hingga titik darah penghabisan. Sementara itu, hantu tua Zaising menyeringai dingin melihat formasi pelindung yang menyelimuti paviliun. Hancurkan formasi itu, perintahnya kepada 2 Tianzun yang berdiri di sisinya. Dengan cepat, keduanya meluncurkan serangan ganas yang menciptakan gelombang energi mengerikan. Langit bergetar hebat dan penghalang cahaya yang melindungi paviliun mulai bergetar, retakan mulai terbentuk di permukaannya. Di dalam paviliun, para murid menyaksikan dengan cemas. Feng Zunzi memandang ke arah langit, wajahnya penuh kesadaran bahwa perlindungan mereka tidak akan bertahan lama. Hall of Soul membawa terlalu banyak ahli, gumamnya. Selain 3 Tianzun, mereka juga membawa beberapa Dozun dan banyak ahli lainnya. Namun yang paling berbahaya adalah hantu tua Zaising yang kekuatannya melampaui semua lawan lainnya. Feng Zunzi menguatkan hatinya. Aku akan menghadapi Black White Tianzun, katanya tegas. Tidak, seru salah satu tetua. Jika Anda kalah, formasi ini akan segera runtuh. Feng Zunzi menggeleng dengan mantap. Kita hanya perlu bertahan sampai Xiaoyan selesai berkultivasi. Di tengah perdebatan itu, sosok kurus tiba-tiba muncul di udara. Xiaoyan telah selesai berkultivasi. Xiaoyan! Para murid berseru penuh harapan. Namun Xiaoyan menggeleng pelan. Yao Chen masih membutuhkan waktu, katanya. Aku akan mencoba menunda mereka. King Lin yang berada di sisi Xiaoyan melangkah maju dengan percaya diri. Aku akan menghadapi salah satu Tianzun, ucapnya lembut. Xiaoyan menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Ia tahu King Lin memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi musuh sekuat itu. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan mengeluarkan 11 boneka berwarna hitam kelam. Mereka berdiri di sekelilingnya, memancarkan aura menyeramkan yang membuat para ahli Hall of Soul merasa waspada. Buka formasinya, perintah Feng Zunzi. Saat penghalang runtuh, kabut hitam yang menakutkan langsung menyelimuti langit. Aura jahat memenuhi udara, menimbulkan tekanan yang membuat banyak murid merasa sesak napas. Dari kejauhan, hantu tua Zaising menatap Xiaoyan dengan sorot penuh kebencian. Kali ini kau takkan lolos, desisnya dengan senyum dingin. Xiaoyan hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kedua tangannya perlahan bergerak, mempersiapkan douqi yang bergejolak di dalam tubuhnya. Suara ledakan keras bergema saat kedua pasukan saling berbenturan. Rantai hitam berkilauan melesat ke segala arah, menciptakan dentuman yang menggema di udara. Black White Tianzun segera bergerak menghadapi Sky Demon Puppet yang dikendalikan Xiaoyan. Boneka raksasa itu menebaskan lengan bajanya, memaksa Black Tianzun untuk mundur beberapa langkah. Di sisi lain, White Tianzun berusaha menghindari boneka tersebut.
tetapi langkahnya terhenti oleh seorang gadis muda yang menghadangnya dengan percaya diri. "Siapa kau?" geram White Tianzun. King Lin tersenyum tipis. "Seseorang yang akan membuatmu menyesal." Mata Zamrudnya berputar cepat, memancarkan aura misterius yang menekan energi lawannya. White Tianzun terkejut, menyadari bahwa gadis ini bukan lawan yang bisa diremehkan. "Menarik!" gumamnya sambil melancarkan serangan dahsyat. King Lin dengan gesit menghindar, gerakannya begitu lincah, seolah menari di tengah hujan, serangan mematikan. Sementara itu, di langit, Xiaoyan dan hantu tua Zaising bertarung sengit. Setiap benturan mereka menciptakan gelombang energi dahsyat yang merobohkan puncak gunung di sekitarnya. "Tidak buruk," ujar hantu tua Zaising dengan seringai sinis. "Tapi kau masih jauh dari mampu mengalahkanku. Kalau begitu, cobalah ini." Xiaoyan melesat ke udara. Kedua tangannya membentuk lingkaran api berwarna ungu dan kuning. Heavenly Flame Fusion. Api membara itu melesat menuju hantu tua Zaising, menciptakan ledakan yang menggetarkan langit. Hantu tua Zaising terdorong mundur, wajahnya dipenuhi amarah. Pertarungan terus berlanjut, namun para murid Pavilion Bintang Jatuh tetap teguh, bertahan sekuat tenaga agar Xiaoyan dapat terus berjuang. Pertarungan semakin memanas saat hantu tua Zaising meningkatkan intensitas serangannya. Doki yang luar biasa deras mengalir dari tubuhnya, menciptakan retakan-retakan ruang yang berbahaya di sekitarnya. Namun, Xiaoyan tetap tenang, mengandalkan kekuatan api surgawi untuk menangkis setiap serangan yang datang. Di seluruh ranah binatang, pertempuran berlangsung brutal. Suara bentrokan senjata dan teriakan pertempuran menggema di udara. Murid-murid Falling Star Pavilion bertarung dalam kelompok, berusaha mengimbangi keunggulan individu para ahli dari Hall of Soul. Meskipun kekuatan mereka lebih lemah dalam duel 1 lawan 1, jumlah yang besar memungkinkan mereka memberikan perlawanan tangguh. Sementara itu, Feng Zunzi, dokter peri kecil, dan para tetua lainnya berhadapan langsung dengan para ahli kuat dari Hall of Soul. Setiap faksi mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menandakan bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Di kejauhan, beberapa ahli dari Central Plains dan mata-mata dari berbagai faksi mengamati jalannya pertempuran. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah peluang untuk mengisi kekosongan kekuatan jika Falling Star Pavilion runtuh. Banyak yang mulai pesimis terhadap peluang kemenangan Feng Zunzi dan kelompoknya. Bahkan, beberapa sekutu lama, mereka merasa enggan untuk terlibat karena menyadari betapa beratnya pertarungan ini. Namun di tengah keputusasaan, di dalam menara batu, seorang lelaki tua yang sebelumnya tampak tak berdaya, tiba-tiba menggerakkan jarinya. Ruang di dalam menara mulai bergetar dan retak, menandakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sementara itu, di udara, Xiaoyan dan hantu tua Zaising kembali berhadapan. Kedua sosok itu dikelilingi oleh Doki yang begitu besar hingga tak seorang pun berani mendekat dalam radius 1000 kaki. Pertarungan mereka menciptakan gelombang energi yang menggetarkan langit dan menghancurkan puncak-puncak gunung di sekitarnya. Benturan keras membuat hantu tua Zaising mundur beberapa langkah. Namun alih-alih gentar, sorot matanya justru semakin bersemangat. Sebelumnya, perbedaan kekuatan yang terlalu besar memaksa Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kelincahan untuk bertahan. Namun kali ini, Xiaoyan mampu menghadapi serangan lawannya secara langsung. Ekspresi hantu tua Zaising menggelap. Sebagai seorang Tianzun dari Hall of Soul, dirinya merasa dipermalukan karena gagal menundukkan lawan yang jauh lebih muda. Harga dirinya yang terkoyak membuat niatnya untuk membunuh Xiaoyan semakin membara. Di bawah sana, hantu tua Zaising melihat bahwa meskipun para tetua Falling Star Pavilion masih bertahan, murid-murid mereka mulai berguguran akibat serangan mendadak dari para ahli yang lebih kuat. Menyadari
bahwa ia tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlarut-larut, Xiaoyan memutuskan untuk mengakhiri semuanya secepat mungkin. Tanpa ragu, Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil pemulihan Doqi dari storage ring dan menahannya di mulutnya. Kemudian, Doqi dalam tubuhnya mulai berputar dengan pola aneh, menciptakan cahaya keemasan gelap yang terkumpul di telapak tangannya. Melihat ini, hantu tua Zaising segera bersiap. Ia menyadari bahwa Xiaoyan tengah menggunakan teknik Do yang sangat kuat, namun ia tidak gentar. Baginya, ancaman terbesar Xiaoyan adalah lotus api yang mampu menggabungkan 4 jenis api surgawi. Energi yang pekat mulai berkumpul di sekeliling tubuh hantu tua Zaising, menggumpal menjadi kepala hantu hitam raksasa dengan pisau besar yang diselimuti lapisan kristal gelap. Dengan satu tebasan ringan, ruang di sekitarnya mulai retak, menandakan betapa dahsyatnya serangan tersebut. Saat energi besar itu berkumpul, langit tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya bintang berkumpul di belakangnya sebelum sepenuhnya terserap ke dalam pisau besar. Cahaya pedang bersinar terang, memancarkan kekuatan yang menggetarkan ruang di sekitarnya. Teknik ini, yang dikenal sebagai Star Shattering Blade, telah menewaskan banyak ahli di masa lalu dan kini diarahkan langsung ke Xiaoyan. Para penonton yang melihat serangan itu merasa yakin bahwa peluang Xiaoyan untuk bertahan sangatlah tipis. Namun, Xiaoyan tetap berdiri tenang. Cahaya keemasan gelap di telapak tangannya perlahan memudar, digantikan oleh titik hitam kecil yang terus membesar. Energi besar mengalir deras ke dalam titik hitam itu, menciptakan tekanan luar biasa. Saat cahaya pedang menghunjam ke arahnya, Xiaoyan dengan cepat menelan pil pemulih Doqi yang tadi ia tahan di mulutnya. Dalam satu gerakan cepat, ia mendorong telapak tangannya ke depan, dan bola hitam itu melesat menyambut serangan lawannya. Ketika dua kekuatan itu bertemu, hasil yang mengejutkan terjadi. Cahaya pedang yang begitu kuat seakan lenyap begitu saja ke dalam bola hitam tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan ekspresi keterkejutan memenuhi wajah para penonton. Bahkan beberapa ahli yang mengamati dari kejauhan tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut mereka. Teknik Star Shattering Blade yang dikenal tak tertandingi, kini lenyap tanpa jejak. Ekspresi hantu tua Zaising berubah menjadi ketakutan. Ia menatap Xiaoyan dengan mata membelalak, menyadari bahwa teknik yang digunakan Xiaoyan adalah Great Heaven Creation Palm, sebuah teknik kuno yang sangat langka dan memiliki kekuatan luar biasa. Lebih dari itu, hantu tua Zaising akhirnya memahami bahwa teknik ini berasal dari 3 tulang rusuk yang diambil Xiaoyan dari kerangka kuno di masa lalu. Warisan kekuatan yang selama ini ia dambakan, namun kini justru menjadi senjata yang berbalik melawannya. Kesadaran bahwa dirinya berada di ambang kehancuran menimbulkan gelombang penyesalan yang mendalam di hati hantu tua Zaising. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, bola cahaya hitam yang dilepaskan Xiaoyan terus meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Hantu tua Zaising berusaha melarikan diri, namun kekuatan hisap yang luar biasa dari bola hitam tersebut membuat tubuhnya terasa begitu berat hingga pergerakannya melambat drastis. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia tahu jika tubuhnya tersedot ke dalam bola hitam itu, maka tak ada harapan lagi baginya untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaan, Zaising mengerahkan Doqi yang tersisa dan melepaskan serangkaian serangan kuat ke arah bola hitam. Namun, setiap serangan yang ia lepaskan lenyap begitu saja tanpa jejak saat menyentuh permukaan bola tersebut. Rasa ketidakberdayaan menyesakkan dadanya. Dengan panik, Zaising berteriak memohon pertolongan kepada seseorang yang ia sebut sebagai Tuan Tianzun. Xiaoyan yang awalnya fokus pada bola hitam itu mendadak dikejutkan oleh jeritan hantu tua Zaising. Perasaan dingin menjalar di hatinya saat menyadari bahwa Hall of Soul ternyata masih memiliki ahli lain yang bersembunyi. Seseorang yang bahkan membuat Zaising menyebutnya dengan gelar Tuan. Mata Xiaoyan menyipit tajam.
memahami bahwa Hall of Soul telah mempersiapkan langkah ini dengan matang. Meski begitu, tekadnya tetap bulat. Hantu tua Zai Xing harus dilenyapkan di sini dan sekarang. Tanpa ragu, Xiaoyan menuangkan lebih banyak doki ke dalam bola hitam, membuat kekuatannya semakin menakutkan. Kekuatan hisap bola itu bertambah hebat, menarik tubuh Zai Xing semakin dekat. Jeritan putus asa dari hantu tua Zai Xing pun menggema di udara. Namun, sebelum bola hitam itu sepenuhnya menelannya, sebuah suara datar yang dingin tiba-tiba bergema di langit. Ruang di belakang Zai Xing retak, dan sesosok pria berjubah biru melangkah keluar dengan tenang. Udara di sekitar mendadak berubah lembab, dan butiran hujan mulai berjatuhan. Xiaoyan segera menyadari perubahan ini. Seseorang dengan kekuatan luar biasa telah tiba. Kemampuannya mengganggu energi alam adalah tanda bahwa pria berjubah biru tersebut kemungkinan merupakan seorang Tianzun dengan kekuatan setidaknya bintang 7 atau 8. Zai Xing yang tengah putus asa segera berteriak meminta pertolongan. Pria berjubah biru itu hanya melirik ke arah Xiaoyan, lalu mengamati bola hitam yang terus meluas. Teknik yang menarik, gumam pria berjubah biru dengan nada datar. Tanpa banyak bicara, pria itu mengayunkan lengan bajunya, menyebabkan butiran hujan di udara berkumpul dengan cepat, membentuk tirai hujan berputar yang berdiri sebagai penghalang di depan Zai Xing. Di saat yang sama, tangannya meraih bahu Zai Xing dan menariknya ke belakang dengan kecepatan kilat. Xiaoyan yang melihat hal itu tentu tidak tinggal diam. Dengan doki yang terus meluap, ia menuangkan lebih banyak energi ke dalam bola hitamnya. Bola tersebut menembus tirai hujan dengan mudah dan terus melaju ke arah Zai Xing. Dalam sekejap, bola hitam mencapai kaki Zai Xing. Jeritan kesakitan yang memilukan pun terdengar saat kakinya hancur tanpa meninggalkan setetes darah pun, seolah semua cairan tubuhnya telah terserap habis. Pria berjubah biru mendengus dingin dan mempercepat langkahnya, menarik tubuh Zai Xing yang semakin melemah menjauh dari bola hitam tersebut. Setelah mencapai jarak yang cukup jauh, ia melirik kaki Zai Xing yang telah lenyap. Tubuh hantu tua Zai Xing tampak sepucat salju, napasnya lemah, dan kini hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Kondisinya yang mengenaskan membuatnya nyaris tidak berguna lagi. Pria berjubah biru menggelengkan kepala, menyadari betapa mengerikannya teknik yang baru saja dilepaskan Xiaoyan. Menyadari bahwa berhadapan langsung dengan kekuatan semacam itu hanya akan berisiko besar, ia memilih untuk mundur. Namun Xiaoyan tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan tekad yang membara, ia mempercepat laju bola hitamnya hingga ke batas maksimal. Dengan suara desingan tajam, bola hitam itu melesat ke arah Zai Xing yang masih dalam genggaman pria berjubah biru. Pria berjubah biru yang baru saja berbalik hanya sempat menoleh sekilas sebelum bola tersebut menghantam tubuh Zai Xing dengan telak. Tubuh Zai Xing seketika membeku, matanya membelalak lebar, sebelum akhirnya kehilangan cahayanya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, sementara tubuhnya, dari dada ke bawah, telah terserap habis oleh kekuatan bola hitam yang kini mulai meredup dan menghilang. Pria berjubah biru berhenti, memandang bola hitam yang menghilang dengan ekspresi dingin. Tatapannya kemudian beralih ke arah Xiaoyan. Matanya menatap pemuda itu dengan penuh ketertarikan. Sambil mengamati Xiaoyan, pria itu merenungkan asal-usul pemuda berbakat ini. Seorang dari klan Xiao yang telah mencapai tingkat Douzun di usia muda adalah sesuatu yang mencengangkan. Mungkinkah garis keturunan klan itu mulai bangkit kembali? Gumam pria berjubah biru dengan nada rendah. Matanya masih terpaku pada Xiaoyan yang berdiri tegak di udara.